Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat hati saya terpanggil lagi untuk melakukan ramalan buat kalian yang break up atau buat kalian yang baru putus akhir-akhir ini. Di sini kita akan melihat di manakah energinya kalian saat ini dan juga energinya dia. Oke? Dan seperti biasa, ini merupakan ramalan umum. Jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Oke. Energinya kalian, self-pleasure, okay? I pleasure myself to your picture. I have secretly saved on my phone, okay? Jadi di sini energi bisa vice versa. Mungkin ini energinya dia dan energinya dia nanti merupakan energinya kalian. Shut down, okay? Unswearing of a dating, have no desire to be with anyone. Oke. Ini energinya kalian saat ini. Energinya dia, player. Oke. Helpless. Oke. Jadi energinya kalian saat ini self pleasure, shut down. Jadi saya merasa kalian saat ini mungkin ada beberapa dari kalian yang masih menyimpan foto-fotonya dia atau SMS-nya dia, di mana terkadang di saat kalian melihat fotonya dia mungkin membuat kalian seperti kangen sama dia atau kalian ingin bertemu secara fisikal. Itu mungkin yang kalian rasakan saat ini. Akan tetapi secara emosional sepertinya kalian menutup diri, ataukah ada beberapa dari kalian di sini mengatakan bahwa kalian tidak akan pacaran lagi untuk saat ini karena mungkin masih trauma dan sebagainya. Dan dari energinya dia kita dapat player dan helpless. Jadi orang ini bilang I'm choosing to keep an emotional distance and play the field. Jadi orang ini dia juga menutup emosionalnya dia atau perasaannya dia secara emosional. Orang ini juga menutup diri, jadi energinya kalian sepertinya sama saat ini. Dan dia juga memiliki kartu helpless. Dia bilang I feel trapped by my circumstances. There's nothing I can do. Jadi saat ini walaupun dia mau atau walaupun dia ada keinginan untuk melakukan sesuatu, tapi sepertinya dia belum bisa melakukan hal itu karena ada circumstansi di dalam hidupnya dia, atau dia berada di dalam situasi di mana mungkin dia belum bisa melepaskan diri dari situasi itu. Apakah pekerjaan, mungkin dia bekerja di kota yang berbeda, negara yang berbeda, ataukah dia sudah menikah, memiliki pasangan lain, dan sebagainya. Jadi karena hal itulah dia, walaupun ada keinginan, saya merasa di sini dia sepertinya masih ada perasaan buat kalian. Akan tetapi dia merasa terikat atau dia belum bisa mengeluarkan diri dari situasi itu. Oke, dari suatu situasi. Dan dia merasa seperti di dalam jiwanya dia merasa sangat terkekang di dalam keadaannya dia. Jadi dimanapun dia berada saat ini, sepertinya orang ini juga merasa terbebani dengan perpisahan yang ada di antara kalian. Oke. Oke, mari kita dalami tentang perasaannya dia kembali, perasaannya kalian dari kedua belah pihak.
Bagaimanakah perasaan kalian saat ini? Two face, oke. Jadi kalian juga di sini sepertinya memiliki two face. Jadi mungkin di luarnya kalian menunjukkan ke dia, oh saya tidak peduli sama kamu, saya sudah tidak sayang sama kamu. Tapi di satu sisi kalian sebenarnya masih merasakan rasa sayang itu atau kalian masih memiliki perasaan buat dia. Oke. Incoming tea or expose. Jadi di sini sepertinya ada beberapa dari kalian yang masih ada keinginan untuk bersatu kembali dengan dia, atau kalian mungkin mengharapkan orang ini untuk mengajak kalian makan di luar seperti rekonsiliasi. Jadi kalian masih ada keinginan untuk memperbaiki hubungan ini. Oke. Ataukah dia akan mengajak kalian keluar. Jadi seperti biasa energi bisa vice versa. Jadi mungkin dia ada keinginan untuk mengajak kalian makan di luar atau minum kopi dan sebagainya. Oke. Energinya dia saat ini still fighting. Jadi seperti tadi saya merasa orang ini belum 100% benar-benar give up, atau dia belum 100% benar-benar menyerah di dalam hubungan ini atau di dalam situasi kalian. Mushroom or tripping on fantasy. Jadi saya merasa orang ini dia masih memiliki fantasy atau dia masih memiliki impian untuk menyatukan hubungan ini atau memperbaiki situasi ini. Oke. Mari kita dalami tentang perasaannya kalian kembali. Perasaannya kalian saat ini, I don't know what to say. Jadi kalian belum tahu, kalian ada keinginan untuk berkomunikasi, akan tetapi kalian juga belum tahu apa yang mesti kalian ungkapkan kepada orang ini. I'm waiting for an apology. Dan kalian di sini sepertinya masih menunggu orang ini untuk minta maaf kepada kalian. Oke. Mari kita lihat perasaannya dia. I hope you are happy for me. Jadi orang ini buat kalian yang berhubungan dengan seseorang di mana kalian merasa mungkin orang ini berada di dalam suatu situasi, apakah dia menikah atau dia memiliki orang lain. Jadi saat ini dia mengharapkan kalian untuk mendoakan dia dengan hal-hal yang positif. Jadi cobalah kalian bahagia buat dia untuk saat ini, karena dengan melakukan hal itu kita seperti meningkatkan energinya kita sendiri. Jadi kalau kalian memang berjodoh atau kalian memang ditakdirkan untuk bersatu kembali, di saat itulah kalian akan bersatu dan sama-sama memiliki energi yang tinggi. Jadi mulailah dari sekarang kalian belajar untuk selalu mendoakan yang terbaik buat siapapun walaupun dia menyakiti kita. Karena dengan hal itulah kita akan diberikan kebahagiaan yang kita cari. Oke, kalau kita mengirimkan energi yang negatif terhadap seseorang, terutama kalau kalian berhubungan dengan soulmate-nya kalian, jadi dia juga akan merasakan energi itu dan mungkin dia akan memberikan kalian energi yang negatif juga. Oke. I need to focus on my healing. Dia juga bilang saat ini dia ingin fokus di dalam memperbaiki dirinya dia atau mengobati dirinya dia sendiri. Jadi dia masih dalam proses healing saat ini. Okay. Atau dia ada keinginan untuk melakukan hal itu. Okay. Kita akan dalami kembali tentang perasaan kalian saat ini.
Oke, di sini kalian bilang, I replay our conversation over and over, over and over. Oke, jadi ada beberapa dari kalian yang mungkin masih menyimpan SMS-nya dia, ataukah kalian terkadang teringat dengan apa yang dia ungkapkan, walaupun misalnya kalian berkomunikasi secara langsung dan kalian masih bisa mengingat apa yang kalian bicarakan, seperti itu. Kalau kalian sudah menghapus SMS-nya dia, mungkin di dalam pikirannya kalian masih ingat dengan conversation atau komunikasi yang pernah ada di antara kalian. Oke, di sini kalian juga bilang, I hid who I really am from you. Dan di sini kalian mungkin belum begitu jujur kepada dia tentang diri kalian sendiri, seperti apa yang membuat kalian khawatir di dalam hubungan ini, apa yang kalian inginkan dari hubungan ini, ataukah bagaimana sebenarnya perasaan kalian terhadap dia dan sebagainya. Karena seperti tadi, two faces di sini, kalian menunjukkan di luar, mungkin kepada dia juga menunjukkan bahwa kalian sudah tidak peduli, kalian tidak takut kehilangan dia dan sebagainya, tapi sebenarnya kalian masih memiliki perasaan buat dia. Oke, pesan dari dia, I love you. Jadi orang ini dia masih mencintai kalian. I hope that you can forgive me one day. Dan dia juga bilang mengharapkan kalian untuk bisa memaafkan dia suatu hari nanti. Oke, walaupun tidak sekarang, mungkin dia tahu bahwa kalian masih marah saat ini. Oke. Pesannya kalian, I wish we could go back. Jadi kalian masih menginginkan untuk bisa kembali lagi sama dia atau bisa balikan lagi dengan orang ini. I want you so badly. Jadi saat ini mungkin kalian benar-benar merindukan orang ini atau kalian benar-benar ingin ketemu sama orang ini, sama dia. Oke, message-nya dia, I want to start over. Jadi dia mau mengulang kembali hubungan yang ada di antara kalian. I still feel the pain. Jadi seperti tadi dia juga merasakan kesakitan ini atau kesedihan ini, dan dia bilang bahwa dia masih bisa merasakan rasa kecewanya dia dengan situasi yang terjadi di antara kalian. Okay. Mari kita lihat pesan dari Message of Love. Okay. Pesannya dari kalian, friendship. Okay. This friendship is leading to more. Oke, jadi untuk saat ini, seandainya kalian memilih untuk hanya berteman, hanya sebatas temanan, kartu ini bilang bahwa kalian akan melanjutkan pertemanan ini ke tingkatan yang lebih tinggi. Apakah kalian mungkin pacaran atau nanti akan menikah dan sebagainya. Jadi untuk saat ini, cobalah kalian mungkin berteman terlebih dahulu, seperti mendalami sifatnya dia dan dia juga bisa mendalami sifatnya kalian dan sebagainya. Twin flame, this is divine counterpart connection. Jadi dia merupakan twin flame-nya kalian atau kembarannya kalian. Oke. Energinya dia, spiritual lesson. This person is in your life to teach you spiritual lesson. Jadi orang ini, karena ini energinya dia, jadi kartunya bilang bahwa kalian hadir di dalam hidupnya dia untuk mengajarkan dia tentang dunia spiritual. Oke. Jadi itu alasannya kalian dipertemukan sama orang ini. Mastery, you have learned the spiritual lesson. Oke, jadi di sini saya merasa kartu ini buat dia karena kartunya bilang bahwa dia sudah belajar tentang dunia spiritual dan karena kalianlah orang ini mengerti tentang hal itu. Oke.
Mari kita dalami kembali tentang perasaan kalian berdua di sini. Perasaannya kalian terhadap dia. I have to be in contact with you again. I miss you too much. Oke, jadi kalian di sini sepertinya merindukan connection atau kalian mengharapkan untuk bisa berkomunikasi kembali dengan orang ini karena kalian benar-benar merindukan dia saat ini. Tapi besok entah apa yang kalian rasakan kita tidak tahu karena seperti biasa energi selalu berputar. Jadi sekarang kalian kangen, mungkin besok kalian marah lagi sama dia seperti itu. Our love was too intense for me to handle. I needed a break anyway. I needed a break away. I needed to break away. Sorry guys. So our love was too intense for me to handle. I need to break away. Jadi kalian bilang bahwa hubungan ini kalian rasa semakin keras atau semakin kuat dan mungkin mengganggu pikirannya kalian, membuat kalian tidak bisa fokus dengan pekerjaan kalian atau karirnya kalian. Maka dari itulah kalian memilih untuk atau kalian dipisahkan oleh ilahi atau alam semesta karena kalian benar-benar perlu break atau kalian perlu waktu untuk menenangkan jiwanya kalian ataukah fokus dengan hal-hal yang lainnya. Oke, mungkin pekerjaannya kalian, sekolahnya kalian dan sebagainya. Oke, energi dari dia. The thought of you with someone else drive me crazy. Jadi orang ini mungkin dia masih memiliki rasa cemburu. Jadi dia bilang di saat dia berpikir bahwa kalian bersama orang lain membuat dia seperti marah, jengkel, seperti orang gila, itu yang dia ungkapkan. Jadi dia mungkin orangnya cemburuan atau dia tidak mau kehilangan kalian. Dan di sini dia bilang, I'm haunted by us. I didn't follow my heart and now I don't know how to let you go. Jadi untuk saat ini sepertinya dia masih dihantui oleh hubungannya kalian atau situasi yang pernah ada di antara kalian. Dan dia bilang dia merasa menyesal karena dia tidak mengikuti intuisinya dia atau suara batinnya dia. Dan sekarang dia tidak tahu cara untuk melepaskan kalian. Mungkin dia masih bisa merasakan energinya kalian dan dia memiliki kesusahan untuk melepaskan diri dari energinya kalian. Oke. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu kalian perbaiki di dalam dirinya kalian sendiri. Kita akan ambil 2 kartu. Can I get 2 cards, please? Can I get 2 cards? 2 cards. Thank you. Wonderful. Hal apa yang perlu kalian pelajari? Insecurity. Okay. One more card, please. Thank you. Forgive self. Okay. Jadi di sini insecurity, kalian dibilang, please understand your worth, your value, your purpose here on earth. There is no need to feel small or compare yourself to others. Jadi buat kalian yang memiliki rasa insecurity, jadi kalian selalu merasa kurang cantik, kalian merasa kurang pintar, kurang cakep, kurang ini dan kurang itu. Jadi sudah waktunya buat kalian untuk belajar dan menerima kekurangan dari dirinya kalian dan juga mencintai dirinya kalian lebih dari apa yang kalian lakukan sebelumnya. Oke, dan kalian juga disuruh untuk menghentikan pola pikiran kalian di saat kalian membandingkan diri kalian dengan orang lain. Karena kita tidak tahu, walaupun orang itu kelihatan bahagia di luarnya, akan tetapi di dalamnya kita tidak tahu. Oke, jadi berhentilah kalian mengcomparing atau membandingkan diri kalian dengan orang lain, karena kita semua memiliki jalan sendiri atau
your own life path. Jadi kalian memiliki jalan sendiri di dalam hidupnya kalian. Forgive self, accept what has happened, and give yourself grace to make mistake. Oke, jadi saat ini kalian juga diingatkan untuk belajar memaafkan diri kalian dan menerima kesalahan yang pernah kalian lakukan, apakah secara sengaja atau tidak. Jadi itu yang kalian perlu pelajari tentang dirinya kalian atau rubah di dalam dirinya kalian. Karena dengan memaafkan diri sendiri, dengan hal itulah energi kita akan lebih terbuka, dan ketahuilah bahwa semua kesalahan yang pernah kita lakukan, hal itu memang harus terjadi dan kita disuruh belajar dari hal itu. Oke? Oke, jadi itu yang kita dapat hari ini buat kalian semua. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.